Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta karunia, manfaat berzikir setelah sholat penting untuk diketahui bagi setiap muslim. Mereka-mereka yang membaca dan yang mengamalkan zikir setelah sholat tentunya akan mendapatkan fadilah atau keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Yang jelas, dengan berzikir ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, zikir juga dapat menyempurnakan dari pahala amalan-amalan yang telah dilaksanakan oleh setiap muslim sebelum-sebelumnya. Mungkin sekali lagi dari ibadah yang kita lakukan, kita kurang khusyuk. Ya, tidak ada seseorang yang khusyuk 100% kecuali hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Namun setidaknya kita sudah berupaya untuk menjadi seorang mukmin yang khusyuk dalam sholat. Sempurnakan dengan bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat sejuta karunia, kemudian apakah keutamaan-keutamaan berzikir setelah sholat? Ini penting untuk kita ketahui bersama sebagai motivasi, meskipun amalan ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak salah kita mengetahui apa sih keutamaan-keutamaannya. Gak usah lama-lama, mari kita pelajari berikut keutamaan berzikir setelah sholat. Sahabat sejuta karunia, yang pertama manfaat berzikir setelah sholat adalah diampuni dosa-dosanya. Ya, muslim yang senantiasa mendawamkan ataupun istiqomah membaca zikir setelah sholat, selain ia akan mendapatkan ketentraman hati, ia pun juga akan diampuni dosa-dosanya. Tentunya yang kami sampaikan ini juga sangat berdasar sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa yang membaca zikir subhanallah di setiap sholat wajib sebanyak 33 kali, dan membaca zikir alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca zikir takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, dan untuk menyempurnakannya maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sejuta karunia, manfaat selanjutnya adalah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Pastinya ini dibaca secara istiqomah. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah, selain mendapatkan ketenangan hati, kemudian mengingat kebesaran-kebesaran Allah, dibalas semua kebaikan tersebut oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Tentunya ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut. Was-sha'imina was-sha'imati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wal-dhakirina Allaha katsiran wal-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pria dan wanita yang berpuasa, pria dan wanita yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Sahabat sejuta karunia, selanjutnya manfaat serta keutamaan berzikir setelah sholat adalah sebagai jembatan masuk surga. Luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ini adalah sebagai jembatan untuk masuk surga. Setiap mukmin yang membaca zikir setelah sholat akan mendapatkan jaminan masuk surga, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan yang penuh keyakinan, lalu dia mati di hari tersebut sebelum sore hari, maka dia termasuk dalam penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk ke dalam penghuni surga. Sahabat sejuta karunia, selanjutnya keutamaan berzikir setelah sholat fardu adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Marilah kita coba bersama-sama untuk kita-kita yang selalu diliputi rasa gundah gulana.
penuh dengan problematika hidup, stres, hati gundah, gelisah, tidak tenang, dengan zikir. Ini adalah janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan dapat menjadikan hati menjadi tenang, sahabat sejuta karunia. Mereka-mereka yang selalu mengistiqomahkan zikir setelah sholat akan menjalani kehidupannya dengan hati tentram. Tentunya ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat sejuta karunia, sudahkah hari ini kita bersedekah? Mungkin ada yang beralasan masih belum ada rezeki. Ada pula yang alasannya karena uang hari ini digunakan untuk kebutuhan anak, kebutuhan belanja dan lain sebagainya. Dengan ilmu kita akan mengetahui sebenarnya sedekah tidak harus selalu menggunakan uang. Bahkan dengan berzikir setelah sholat ini akan dicatat sebagai sedekah. Sangat luar biasa. Islam itu agama yang sangat mudah. Agama yang sangat membantu umat-umatnya untuk melakukan amal kebaikan. Maka berikut ini adalah dasar bahwa berzikir setelah sholat akan tercatat sebagai amal sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Di setiap ruas tulang persendian manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap paginya. Tiap-tiap bacaan zikir itu adalah sedekah, dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah dari perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sejuta karunia, demikianlah tadi paparan tentang keutamaan, fadilah yang sangat luar biasa dari zikir yang kita ucapkan, yang kita amalkan setelah menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga melalui konten ini, khususnya saya pribadi dan umumnya seluruh sahabat sejuta karunia, terpompa, terpacu, termotivasi, yang biasanya kita setelah Assalamualaikum warahmatullahi langsung pergi. Aduh ya, kita mulai hari ini bismillah, setelah salam duduk berzikir, menyebut asma-asma Allah agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Dan semoga dengan zikir yang kita baca, yang kita amalkan setelah sholat fardu ini menjadikan pelengkap pahala daripada ibadah sholat fardu, serta menjadi sababiyah kita mendapatkan curahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Illa liqa Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.